Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maksudul Simangunsong dengan NIM 11S24022. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama Modsim. Itu pada tugas kali ini saya akan membuat proyek persimpangan jalan dengan elemen-elemen seperti pohon, lampu, dan marka jalan. Di sini saya menggunakan aplikasi Blender. Pertama-tama di sini terdapat lampu lalu lintas, jadi lampu lintas ini dibuat menggunakan kombinasi atau silinder pada tiangnya. Dan spare untuk lampunya. Jadi material emissive shader ini diterapkan pada lampu untuk memberikan efek nyala, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi pada pembuatan tiang ini dibutuhkan objek dasar, yaitu silinder. Jadi skala silinder ini sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya membuatnya ini melengkung, yaitu ketika kita tekan ini. Nah, jadi pilihannya ini ada. Dia mau ke atas, ke samping. Terus juga ini ada rotasi. Jadi ini perputaran. Jadi kita bisa membuat dia muter. Selanjutnya itu ketika kita akan menambahkan sufficient surface modifier untuk membuat sudut melengkung lebih halus. Jadi material yang dibutuhkan untuk membuat yang ini adalah kita membuatnya jadi warna hitam. Terus kita sedikit menambahkan glossy shader untuk memberikan efek kilat pada tiang tersebut. Selanjutnya kita ke bagian dari lampu. Jadi lampu ini membutuhkan objek dasar, yaitu cube. Jadi skala cube ini lebih kecil dan memanjang untuk membentuk kotak kepala sudut. Maaf. Yang hitam-hitam ini adalah si kepala lampunya. Selanjutnya kita akan menambahkan warna pada lampu, yaitu yang ini. Nah, jadi ini adalah menambahkan mesh dan UV spare sebanyak 3 kali untuk mewakili warna lampu merah kuning. Jadi seperti ini, ketika kita shift A, mesh, dan terdapat UI spare, dan ini adalah akan membuat objek dari lampu merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya kita akan menempatkan si lampu-lampu tersebut ke dalam lubang yang telah kita buat tadi pada bagian yang ini, yang hitamnya. Selanjutnya kita akan mengukur si bola-bola lampunya ke dalam lubang hitam, yaitu dengan cara kita menekan tombol SX. Itu akan mengubah ukuran pada benda. Nah, jadi di sini kita lanjut pada warna lampunya. Jadi warna lampu yang saya gunakan itu adalah berikut. Pada warna merah, pada warna kuning, dan pada warna hijau. Di sini warna hijaunya agak lebih terang supaya mendapatkan gradasi pada jalan.
dan juga kita menambahkan sedikit emission shader untuk setiap warna lampunya supaya lebih terang. Selanjutnya itu menambahkan dasar bulat-bulatannya, menempatkan di bawah tiang sebagai dasar lampu lalu lintas dengan skala objek agar lebih pendek dan agak melebar. Selanjutnya kita pindah ke pohon. Jadi pohon ini dibuat dari gabungan objek, yaitu silinder untuk batangnya dan kon untuk daunnya. Jadi pertama-tama ini kita akan mengedit objek dari daunnya supaya terdapat perbedaan di antara ketiganya. Itu kita klik shift A, mesh, sini ada kon, kita ketikkan, tekan S dan gerakkan mouse-nya supaya memperkecil konnya. Jadi kita pergi ke edit mode, tekan bawahnya. Selanjutnya yang di kanan ini kita dapat mengaturnya sesuai dengan selera kita atau kemauan kita. X untuk mengdelete. Nah, jadi ketika kita telah selesai melakukan satu daun, selanjutnya itu kita tekan shift D. Hal ini untuk mengcopy. Terus kita tekan G. Nah, dia akan bertambah. Terus cara untuk merotasikannya itu ini, rotate. Nah, kita bebas nih mau buat ke melingkar, menyamping, dari atas ke bawah, mungkin seperti itu. Tekan X, delete. Selanjutnya pada pembuatan pada warnanya sebagai berikut ya. Di sini terdapat beberapa gradasi warna supaya dapat membedakan lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan yang ketiga. Selanjutnya kita pindah ke batang. Jadi di sini menggunakan warnanya warna coklat. Caranya supaya bisa melingkar seperti yang di bawah ini sama juga. Nah, jadi ketika kita menekan G, nah, jadi supaya dapat melingkar, kita tekan edit mode. Terus kita tandain, klik kiri, geser, dia akan warna orange seperti ini. Dan selanjutnya kita tekan G. Nah, dan dapat kita mengubahnya seperti ini. Selanjutnya pada yang di bawah, klik kiri, tekan. Nah, kita juga bisa mengubahnya, tekan G. Nah, dia dapat berubah. Si Ctrl Z itu adalah untuk mengubah atau menghapus apabila ada yang salah. Kita kembali lagi.
Selanjutnya itu kita akan membuat jalannya, dimana objek dasar dari membuat jalan ini adalah plane. Shift A, mesh, dan plane. Nah, seperti ini. Dia akan membuat seperti ini, dan kita akan mengubah ukurannya. Shift X. Nah, dia akan memanjang. Shift X. Nah, jadi kita akan memasukkan ke edit mode atau tab, lalu menggunakan extrude E untuk memperpanjang kedua plane. Jadi membuat garis mark atau jalannya ini, yang putih-putih ini, kita objek utama itu adalah mesh, lalu cube. Skala objek cube menjadi kecil dan tipis dan membentuk satu garis utama. Jadi kita akan membentuk satu garis pertama, kemudian kita akan mengkopinya. Selanjutnya itu kita bikin X supaya mereka berurutan seperti ini. Shift D, lalu dia akan keluar seperti ini. Kita akan menempelkannya pada setiap persimpangan. Warna yang saya buat sebagai berikut. Jadi kita di sini menambahkan material untuk pejalannya, yaitu material properties. Jadi di sini jalan itu berwarna hitam, kita menambahkan glossy-nya di dalam. Sini tingginya 1 meter, offset minus, dan pembuatan warnanya. Garis mark ini yang putih ini kuning atau terang. Nah, jadi untuk membuatnya lagi menjadi nambah 1, kita copy garis yang jalan yang satu ini, terus kita rotasikan lagi supaya dia menjadi seperti ini. Terdapat pada rotate select item yang ini. Nah, jadi itu kita tekan RZ lalu 90 derajat, lalu kita menyesuaikan supaya sesuai dengan jalan yang pertama. Jadi di sini saya juga menambahkan pencahayaan atau lightning. Nah, ini dia. Jadi menggunakan area lightning untuk pencahayaan keseluruhan. Saya juga menggunakan spotlight di dekat lampu lalu lintas supaya warna hijaunya lebih nampak ke jalan. Terus memilih area properties panel, lalu masuk ke light properties. Jadi sini saya menggunakan kekuatan pada pencahayaan itu ada 500, ada yang 200, ada yang 500. Jadi saya menggunakan bervariasi dan gimana lah supaya mendapatkan gradasi warna pencahayaan pada jalan tersebut. Dan ketika kita membuat render, perlu diperhatikan supaya objek kita ini dapat direkam oleh kamera. Seperti contoh, ketika kita menekan kamera, nah si kamera ini dapat melihat objek yang kita buat ketika kita membuat rendernya.
objek yang kita buat ini dapat dirender oleh Blender. Tetapi apabila objek kita terlalu besar dan hal tersebut tidak dapat direkam oleh kamera, seperti contoh kita akan memperbesar objeknya, lalu kita tekan kamera. Nah, ini kan ada beberapa bagian yang tidak dapat difoto oleh kamera. Ketika kita merendernya, nah, terdapat bagian ini saja yang terrender dalam objek kita. Jadi perlu kita perhatikan supaya objek yang kita buat ini dapat diterima oleh kamera, dan bagaimana kamera dapat melihat objek kita supaya bisa dibuat kerender, yaitu dengan mengukur objek kita ini bagaimanalah supaya dapat dibaca oleh kamera. Sekian dari penjelasan saya mengenai tugas pertama ModSim. Terima kasih.